Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-An'am dan kita masuk pada ayat yang ke-84. Ya, pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang bagaimana diskusi atau debat antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya yang mereka menyembah benda-benda langit. Setelah itu Allah berfirman, "Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub." Dan kami memberi hibah, yaitu memberikan anugerah kepada Ibrahim alaihissalam, Ishaq dan Yaqub. Di antara karunia yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Disebut oleh sebagian ulama sebagaimana dalam tafsir surat Maryam sudah pernah kita bahas juga. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan ayahnya karena dia diusir oleh ayahnya dan meninggalkan negerinya, dia berjalan sendirian. Ya, tetapi sebagaimana kaidah yang Nabi sebutkan, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Dia pergi sendiri meninggalkan negeri Babil, ya, meninggalkan seluruh keluarganya, ayahnya dan orang-orang kampungnya. Maka Allah berikan dia keluarga yang baru. Itu ada Sarah, kemudian ada Hajar, kemudian ada Ishak, ada Yakub, ada Ismail, ya. Ya, ini di antara anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, diberi keluarga yang baru yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah sebutkan di antara anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, hibah artinya hadiah kalau bahasa kita, ya. Ya, tanpa ada timbal balik dikasih, ya. Wa wahabna lahu, kami anugerahkan kepada Nabi Ibrahim Ishak wa Yaqub, Nabi Ishak dan Nabi Yaqub, ya. Kenapa tidak disebutkan Nabi Ismail? Karena Nabi Ismail tidak tinggal bersama Nabi Ibrahim. Allah merintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meletakkan Nabi Ismail di tanah Arab, di Hijaz, ya. Tentu ada tujuannya, itu akan muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu tidak ada nabi yang dari keturunan Ismail alaihissalam kecuali Muhammad. Tidak ada nabi yang keluar yang merupakan keturunan Ismail kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Ishak. Dari Ishak, Yakub, dari Yakub banyak sekali nabi, ya. Banyak sekali nabi, ya. Yang disebutkan yang kita tahu saja banyak, apalagi yang tidak disebutkan. Makanya dan mereka inilah yang tinggal bersama Nabi Ibrahim. Wa habna lahu Ishaq wa Yaqub. Kami anugerahkan kepada Ibrahim Ishaq, kemudian Yaqub. Kenapa Yaqub disebutkan? Karena kata para ulama, Yaqub lahir yaitu Yaqub anaknya Ishaq. Jadi Yaqub lahir di masa kehidupannya Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim masih hidup, dia sudah punya cucu Yaqub. Dan ini suatu kenikmatan tersendiri, kebahagiaan bagi seorang kakek melihat apa? Melihat cucunya, ya. Melihat apa? Cucunya, ya. Saya kemarin candain teman saya, dia baru kelahiran, dia bilang, "Ustadz, alhamdulillah cucu sudah lahir. Cucu pertama." Saya bilang, "Masya Allah, antum sudah jadi kakek-kakek." Masya Allah. Berarti sekarang tidur sama nenek-nenek, ya. Jadi dia gembira punya cucu, ya. Di antara anugerah yang Allah sebutkan di sini adalah Yakub. Berarti Yakub lahir di masa kehidupan Ibrahim dan dilihat oleh Ibrahim. Ini kebahagiaan tersendiri, ya. Makanya kita kadang lihat orang tua kita senang sekali kalau ketemu dengan cucu-cucunya, ya. Cucunya banyak, dia senang dengan kumpul cucu-cucu semua. Lihat anak-anaknya senang, lihat cucunya juga senang, ya. Dan terkadang sang nenek lebih sayang kepada cucunya daripada orang tuanya sendiri. Artinya perhatian nenek luar biasa, perhatian kakek luar biasa. Karena itulah Allah sebutkan Ishak dan Yakub, karena Yakub lahir di masa kehidupan Ibrahim alaihissalam. Kata Allah, kullan hadaina, semuanya kami beri hidayah. Dan ini adalah nikmat. Ternyata anak-anak Ibrahim alaihissalam semuanya orang-orang soleh, diberi hidayah. Yakub seorang nabi, Ishak seorang nabi, anaknya Yakub juga seorang nabi. Dan ini anugerah tersendiri, memiliki anak yang soleh, cucu yang soleh. Bahkan saya katakan itulah kebahagiaan yang melebihi berbagai macam kenikmatan dunia, melebihi rumah mewah, melebihi kendaraan yang mewah, melebihi banyak hal. Ketika seorang diberikan buah hati yang soleh, yang menyejukkan pandangannya, diberi cucu yang soleh yang menyejukkan pandangannya. Kullan hadaina, semuanya diberi hidayah. Setelah itu Allah sebutkan tentang nenek moyang mereka. Wa Nuhan hadaina min qabl. Dan Nuh kami beri hidayah sebelumnya.
Timbul pertanyaan, kenapa Allah sebutkan Nuh sebelum Ibrahim? Ada beberapa pembahasan di kalangan para ahli tafsir ya. Di antaranya karena kita tahu bahwasanya Nuh adalah rasul pertama. Ya, Adam alaihissalam tidak diutus kepada kaum. Adam diutus ke bumi untuk menciptakan atau untuk melahirkan kaum. Ya. Dan pertama kali rasul yang diutus adalah Nabi Nuh karena setelah 10 kurun dari Nabi Adam muncul kesyirikan. Jadi artinya yang pertama sebelum Ibrahim kami sudah pernah beri hidayah kepada Nuh. Ini di antara faedah kenapa Allah sebutkan Nuh, dia rasul pertama dan dia dapat hidayah juga. Dan dia adalah nenek moyang dari Ibrahim. Karena kita tahu Nabi Adam alaihissalam adalah nenek moyang pertama, Nabi Nuh adalah nenek moyang kedua. Kita semua adalah keturunan Nabi Adam dan kita semua juga adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Ini sudah saya sering bahas dalam pembahasan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi nenek Nuh adalah nenek moyang kita yang kedua. Yang kemudian kenapa disebut Nabi Nuh juga? Di antaranya karena Nabi Nuh mendakwahi kaumnya yang menyembah berhala dan dia adalah rasul yang pertama yang menyembah kaumnya yang menyembah berhala ya. Menyuruh kaumnya untuk meninggalkan kesyirikan penyembahan terhadap berhala. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam, dia pun sendiri yang di Babil membantah orang-orang yang menyembah berhala, patung-patung di bumi dan membantah orang-orang menyembah benda-benda langit. Ini ayat ini jadi surat Al-An'am, surat Makkiyah. Sebagian mengatakan surat Al-An'am turun menjelang Nabi berhijrah, tapi dia Makkiyah. Jadi audiensnya adalah orang-orang musyrikin. Ayat-ayat ini mau dibacakan kepada orang musyrikin. Sehingga seakan-akan sindiran kepada mereka, wahai orang musyrikin, kalian menyembah berhala. Kalian mengaku kalian keturunan Ibrahim karena orang Quraisy semua keturunan Ibrahim. Tapi nenek moyang kalian Ibrahim adalah seorang rasul yang memusuhi penyembahan terhadap berhala. Demikian juga nenek kalian jauh sebelumnya Nabi Nuh alaihissalam juga adalah nenek moyang yang memusuhi orang-orang yang menyembah berhala. Lantas kalian bagaimana? Wa Nuhan hadaina min qabl. Dan Nuh kami telah beri hidayah sebelumnya. Kemudian kata Allah min dzurriyyatihi wa min dzurriyyati, dan dari keturunannya. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah ini maksud kata Allah dari keturunannya di sini dari keturunan Nuh atau keturunan Ibrahim? Kalau kita lihat ayat sedang berbicara tentang Ibrahim. Wa habna lahu Ishaq wa Yaqub, kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Kulan hadaina, semuanya kami beri hidayah. Wa Nuhan hadaina min qabl, dan Nuh kami beri hidayah sebelumnya. Wa min dzurriyyati, dan dari keturunannya. Keturunan siapa di sini? Apakahnya kata ganti orang ketiga ini maksudnya kembali kepada Nuh ataukah kembali kepada Ibrahim? Ada khilaf di kalangan para ulama. Taib. Siapa keturunannya tersebut? Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Musa, Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas salihin. Wa Ismail wa Yasa wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal alamin. Ada 18 orang ya. Taib. Kita perhatikan di sini Allah sebutkan di antara keturunannya adalah Daud, kemudian Sulaiman. Ada yang mengatakan kenapa Daud Sulaiman disebutkan terlebih dahulu ya? Karena dari sisi Daud Sulaiman adalah nabi sekaligus raja. Nabi sekaligus raja. Ya. Itu Daud dan Sulaiman. Kemudian wa Ayyub kenapa disebutkan juga? Karena Ayub adalah nabi yang diuji dengan ujian yang berat. Dikasih musibah dengan hilangnya harta, dikasih musibah dengan penyakit, diuji dengan kesabaran yang luar biasa. Kemudian kenapa Yusuf? Setelah itu Yusuf menggabungkan antara kerajaan, dia menjadi menteri bendaharawan Mesir, disertai dengan ujian berat, dibuang oleh kakak-kakaknya, di penjara. Seakan-akan dia menggabungkan antara kelebihan yang dimiliki oleh Daud dan Sulaiman dan kelebihan yang dimiliki oleh Ayub. Ada sebagian sisi kerajaan, ada sebagian sisi kesabaran. Wa Musa wa Harun. Kenapa disebutkan Musa dan Harun? Karena Musa dan Harun adalah kedua nabi ini memiliki mukjizat yang paling banyak. Kalau diceritakan dalam Al-Qur'an, nabi yang paling banyak mukjizatnya Musa sekaligus Harun. Musa dan Harun, sekarang mereka adik kakak. Wa kadzalika najzil muhsinin, karena kami beri ganjaran kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa. Kenapa disebutkan Zakaria, Yahya, Isa wa Ilyas? Ini adalah nabi-nabi yang kata para ulama, nabi-nabi yang zuhud, yang benar-benar tidak memiliki apa-apa, hidup dengan kesederhanaan, hidup dengan kemiskinan. Zakaria miskin, Yahya miskin, Isa miskin, Ilyas miskin. Ulun minas salihin, maka mereka dikatakan semuanya orang soleh. Orang soleh, mereka sangat pantas untuk disebut orang soleh karena mereka sabar dengan kemiskinan yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian wa Ismail wa Yasa wa Yunus wa Luta. Kemudian Ismail, Yasa, kemudian Yunus wa Luta wa kullan faddalna al alamin. Semuanya kami
utamakan di atas seluruh alam. Perhatikan di sini. Sini ada masalah. Perhatikan di sini. Allah menyebutkan wa min dzurriyyatihi dan dari keturunannya, Nya di sini yang jadi tanda tanya. Nya ini siapa maksudnya? Siapa? Pendapat pertama Nuh, pendapat kedua Ibrahim. Kenapa Nuh? Karena Nuh adalah dhamir yang paling, kata ganti yang paling ada yang paling dekat. Aqrabu al-madhkur. Ibrahim karena topik pembahasan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa min dzurriyyatihi, kemudian Allah mengatakan di antara keturunannya adalah Daud wa Sulaiman, Daud ya. Sulaiman, terus kemudian Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Luta. Di sini ada Waluta. Allah sebutkan Lut. Kita tahu Nabi Lut bukan anaknya Ibrahim. Tapi dia keponakannya. Keponakannya. Ya, karena disebutkan secara itu Tarah ya, atau Azar. Kemudian punya anak dua, yaitu Ibrahim. Kemudian Haran. Di sini namanya Lut. Jadi Nabi Lut adalah ponakan Ibrahim. Kalau begitu, Nabi Lut bukan keturunannya Nabi Ibrahim. Oleh karenanya dari sini para ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengannya di sini adalah Nuh. Karena semua manusia pasti keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana kita jelaskan, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Ketika terjadi banjir bandang besar di waktu zaman Nabi Nuh, yang naik di atas kapal Nabi Nuh cuma 80 orang. Dan semua manusia meninggal. Kemudian yang tersisa yang memiliki keturunan bertahan cuma dari anak-anaknya Nabi Nuh, dari Sam, Ham, dan Yafith. Ya, semuanya keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Ya, keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Bagi yang mengatakan Ibrahim, maka mereka berusaha mentakwil Ibrahim maksudnya Lot, ya dianggap keluarga dengan Ibrahim, masih satu keturunan dengan Ibrahim dan yang lainnya. Ya, ini pembahasannya. Ya. Baik. Ketika mereka artikan ke Ibrahim juga, seandainya kita milih pendapat yang kedua, maksudnya yang dimaksud adalah Ibrahim, permasalahannya ini juga pada siapa? Pada Isa. Isa, ibunya ya Maryam. Yang keturunan Ibrahim adalah Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Maka dari sini kita tahu, para ulama mengambil dalil kalau ini kita artikan Ibrahim, berarti bahwasanya putra dari putri kita juga disebut dzurriyyah. Jadi maksudnya tidak harus bukan hanya putra dari putra. Kalau Isa yang ini kan Isa anaknya Maryam, yang turun langsung Maryam, bapaknya tidak ada ya. Sehingga putra dari putri kita disebut juga dzurriyyah kita. Makanya Ahlul Bait disebut dengan dzurriyyatir Rasul ya. Padahal mereka dari sisi Fatimah ya, sisi dari Fatimah. Mereka adalah juga Hasan Hussein ya, adalah dzurriyyatur Rasul meskipun dari jalur perempuan. Sama Nabi Isa juga dari jalur Maryam, tapi disebut Isa sebagai dzurriyyahnya Ibrahim. Mirip dengan Hasan Hussein yang datang kepada Nabi Muhammad lewat jalur Fatimah, tetap juga dikatakan dzurriyyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara sighah salawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala azwajihi wa ala dzurriyyatihi. Ya, dzurriyyatihi maksudnya ahlul baitnya. Baik. Perhatikan di sini masing-masing nabi ini tentu punya cerita, kisah, tentunya tidak mungkin kita ceritakan sekarang ya. Allah berfirman, wa kullan faddalna 'alal alamin.
dan masing-masing seluruhnya kami muliakan di atas seluruh alam. Jadikan dalil oleh para ulama bahwasanya seluruh nabi, ini seluruhnya adalah nabi. Eh, Ibrahim, Ishak, Yakub, Nuh, ya. Kemudian Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail, Yasa, Yunus, wa Lutan, semuanya nabi, kata Allah, wa kullan faddalna 'alal alamin, dan seluruhnya kami muliakan di atas alamin. Maksudnya apa? Orang paling mulia adalah para nabi. Orang yang paling mulia adalah para nabi. Tidak ada yang lebih mulia lagi daripada nabi dan rasul. Ini bantahan kepada orang-orang sufia yang mengatakan wali lebih afdal daripada nabi. Wali lebih afdal daripada nabi. Ini bentuk kurang ajar kepada para anbiya, kurang ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena disebutkan oleh Ibnu Arabi dalam kitabnya Fususul Hikam, ya. Dia yang membuat, jadi sebelumnya ada namanya Hakim Tirmidzi yang punya buku tentang Khatmul Auliya. Kata dia ada namanya nabi ada penutupnya, para wali juga ada penutupnya. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Arabi datang setelahnya kemudian mengatakan bahwasanya dalam kitabnya Fususul Hikam bahwasanya sebagaimana dalam hadis Nabi SAW ibarat Nabi Muhammad dengan para nabi yang lainnya seperti ibarat bangunan. Bangunan tersebut orang indah, orang datang kemudian mengelilingi lihat-lihat bangunan tersebut. Cuma ada satu maudhi'ul labinah, ada satu tempat bata yang belum diisi. Kata Nabi, wa ana maudhi'ul labinah, akulah tempat bata tersebut. Akulah tempat bata tersebut. Ya. Kata Ibnu Arabi, batanya ada dua sebenarnya, bukan satu. Bata dari perak, itulah Nabi Muhammad SAW. Dan ada bata emas dalamnya, itulah penutup para wali. Yang seakan-akan dia mengatakan para wali lebih afdal daripada para nabi. Makanya di Ibnu Taimiyah menukil dari Ibnu Arabi, dia mengatakan maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqur rasul wa dunal wali. Kata dia bahwasanya kedudukan kenabian itu di tengah-tengah, di atas kerasulan dan di bawah kewalian. Jadi kata dia wali, nabi, baru rasul. Sehingga dia meyakini wali lebih tinggi daripada rasul. Mereka berdalil dengan khadir lah, apalah. Intinya ini tidak benar, ya. Ini tidak benar. Ada pembahasan tersendiri masalah ini, tapi saya cuma beri isyarat saja. Bantahan terhadap para orang sebagian sufi yang ekstrim yang mengatakan wali lebih hebat daripada nabi, ya. Dan mereka punya dalil, tapi ada pembahasannya mungkin suatu saat kita akan bahas. Intinya Allah mengatakan wa kullan faddalna 'alal alamin. Kami jadikan masing-masing nabi tersebut yang termulia di antara seluruh manusia. Maka enggak ada wali namanya lebih hebat daripada nabi. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Kata Allah, wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim, dan dari orang tua mereka, wa dzurriyyatihim, dari keturunan mereka, wa ikhwanihim, dan dari saudara-saudara mereka, wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Kami pilih mereka, kami beri hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus. Maksudnya apa? Nabi-nabi tersebut yang kita sebutkan tadi, Nabi Nuh, kemudian dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Daud, Sulaiman dan seterusnya, ada bukan cuma mereka yang dapat hidayah, wa min abaihim, bapak mereka juga dapat hidayah, ya. Nabi Nuh bapaknya itu Nabi Adam alaihissalam, ya. Ada keturunan mereka, nenek moyang mereka dapat hidayah, tidak semuanya tapi sebagian nenek moyang mereka dapat hidayah. Wa dzurriyyatihim, dan wa min sini min tabi'idiyah, min parsial. Wa min dzurriyyatihim, di antara nenek moyang mereka yang dapat hidayah. Berarti tidak semua nenek moyang mereka dapat hidayah. Tidak semua nenek moyang para nabi dapat hidayah. Ya. Kemudian wa min dzurriyyatihim, di antara keturunan mereka ada juga dapat hidayah. Wa ikhwanim, di antara saudara-saudara mereka ada juga dapat hidayah. Tidak semua saudara mereka dapat hidayah. Tidak semua keturunan mereka dapat hidayah. Ini dalil jelas bahwasanya tidak semua yang di sekeliling Nabi, seorang Nabi harus selalu dapat hidayah. Tidak semua nenek moyang Nabi berarti harus dapat, tidak harus. Dan tidak semua keturunan Nabi dapat hidayah, tidak harus. Dan buktinya banyak. Makanya dalam Al-Quran ketika Allah menyebut tentang Ibrahim dan Ishak, Allah mengatakan, wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Kata Allah, dari keturunan Ibrahim dan Ishak, ada yang baik dan ada yang berbuat maksiat, zalim, berbuat kesyirikan. Dan itu benar, kita tahu bahwasanya Allah mengatakan tidak semua dari zuriyahnya, tapi wa min dzurriyyatihim, di antara keturunan mereka yang Allah kasih hidayah. Di antaranya Nabi Yakub punya keturunan banyak Yahudi. Yahudi tidak semuanya beriman, banyak mereka yang kafir, ya. Banyak di antara mereka. Di antara keturunan Ismail, ini sudah saya pernah sampaikan, di antara keturunan Ismail
adalah Quraisy dan tidak semua Quraisy adalah beriman. Kata Allah, wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Kami pilih mereka, kami beri hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini maksudnya adalah kesepakatan para anbiya tentang tauhid, tentang buruknya kesyirikan, tentang menolak adanya penyembahan terhadap berhala, tentang akhlak yang karimah, tentang akhlak yang mulia. Tentu ada perbedaan di antara mereka tentang syariat-syariat karena perbedaan kemaslahatan zaman, tetapi mereka bersepakat dalam beberapa usul di antaranya tentang tauhid, tentang adanya hari kebangkitan yang disepakati didakwai oleh seluruh para nabi, tentang akhlak yang mulia dan memperingatkan orang dari akhlak yang buruk. Semua para nabi mendakwakan ini. Kata Allah setelah itu, "Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha." Itulah petunjuk Allah yang Allah beri petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki min ibadih, dari hamba yang Allah kehendaki. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di tangan. Bisa jadi orang dekat dengan nabi tidak semuanya dapat hidayah. Ya. Dekat dengan Nabi, istri Nabi tidak dapat hidayah. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Tidak dapat hidayah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya bisa jadi seorang dekat dengan orang yang paling kafir tapi tidak dapat hidayah. Contohnya siapa? Contohnya istrinya Firaun. Firaun super sesat ya, tapi istrinya ternyata penghuni surga. Kemudian juga ada orang yang menyembunyikan dari keluarga Firaun yang menyembunyikan imannya. Wa qala alladzi amana. Wa qala alladzi amana, ya. Dan berkata orang yang beriman itu dari min ali fir'auna yaktumu imanahu, dari keluarga Firaun yang dia menyembunyikan imannya. Jadi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, kita hanya bisa beri usaha memberi hidayah taufik, tapi hidayah untuk hidayah itu apa irsyad, adapun taufik kita hanya beri penjelasan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat kesyirikan, para nabi-nabi ini berbuat kesyirikan, maka akan gugur seluruh amalan yang mereka lakukan. Tentunya mereka tidak melakukan kesyirikan dan mereka tidak bakalan melakukan kesyirikan. Justru mereka menyuruh umat untuk menjauhkan umat daripada kesyirikan. Tapi Allah menjelaskan, kalau namanya syirik tidak ada namanya basa-basi, ya. Kalau orang semulia para nabi saja terjerumus dalam kesyirikan, maka amalan mereka semua akan gugur. Ya. Apalagi yang lainnya, ya. Ya. Jangankan kita, nabi saja kalau melakukan kesyirikan, mereka tidak melakukan. Cuma Allah menyebutkan tentang bagaimana bahayanya syirik. Ya. Ya, saya sudah ibadah banyak, tapi kalau kau melakukan kesyirikan, percaya sama dukun, minta kepada mayat, menyembelih kepada selain Allah, percaya sama ramalan-ramalan, selesai. Jangankan engkau, nabi saja kalau seperti itu, amalannya gugur. Ini seluruh nabi. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka melakukan kesyirikan, gugur seluruh amalan mereka. Dan Allah sebutkan juga kepada Nabi Muhammad SAW, walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik, dalam surat Zumar. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Telah diwahyukan kepada engkau, wahai Muhammad. Wa ila alladziina min qablik, dan diwahyukan kepada nabi-nabi sebelummu. Allah sudah peringatkan kepada Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La in asyrakta, kalau kau berbuat kesyirikan wahai Muhammad, la yahbatanna amaluk. Sungguh benar-benar akan gugur amalanmu. Wa la takunanna minal khasirin, dan kau benar-benar akan termasuk orang-orang yang merugi. Ini Allah sampaikan kepada seluruh nabi. Ya, tentu mereka tidak melakukan kesyirikan, ya, tapi maksud saya Allah ingin agar kita tahu syirik itu perkaranya sangat dahsyat. Seandainya ada seorang yang sangat luar biasa ibadahnya, hebat luar biasa, tapi melakukan kesyirikan enggak ada manfaatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladziina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yaitu para nabi-nabi tersebut. Wal hukmah, ya, ini menunjukkan bahwasanya para anbiya tadi mereka punya kitab, ya. Dikasih kitab suci, cuma tidak sampai kepada kita. Ulaika alladziina atainahumul kitab, tapi tidak sampai kepada kita kecuali hanya Taurat, Injil dan Zabur yang pun mengalami perubahan. Adapun Suhuf Ibrahim tidak sampai kepada kita kecuali yang dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm maupun surat Al-A'la, ya. Padahal mereka dikasih kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hukma, dan kami berikan kepada mereka hukum, wan nubuwah, dan mereka adalah para nabi. Fa iyakfur biha haula'i, kalau ternyata orang-orang musyrikin Arab kafir kepada mereka, ya, kepada Alkitab, kepada kenabian, kepada al-hukum, ya, faqad wakkalna biha qauman laisa lahu biha bikafirin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya tiga perkara tersebut, ya, yaitu mengingkari maksudnya Alkitab wal hukma wan nubuwah, faqad wakkalna
maka kami sungguh telah menyerahkan kepada kauman laisu biha bikafirin, kepada kaum yang mereka tidak mengingkarinya. Ya. Maksudnya adalah orang-orang yang beriman, ya. Tidak kufur seperti orang-orang kafir Quraisy. Tidak kufur seperti orang-orang kafir Quraisy. Bahkan mereka langsung cepat beriman seperti kaum Ansar yang cepat beriman, kaum Muhajirin juga beriman. Orang Quraisy, haula, orang-orang Quraisy tidak beriman, tidak ada masalah. Ada kaum lain yang beriman. Ya, ada kaum lain yang beriman, itu kaum Ansar, kaum Muhajirin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Ulaika alladzina hadallah, mereka itulah orang-orang yang kami beri hidayah. Maksudnya para nabi tersebut. Fa bihudahu muqtadih, dan dengan hidayah mereka ikutlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah disuruh mengikuti hidayah mereka. Rasulullah disuruh untuk meneladani mereka. Ya, meneladani para nabi-nabi tersebut. Ini sebenarnya adalah sindiran kepada orang-orang Quraisy. Seakan-akan Allah mengatakan bukan cuma Muhammad yang seperti ini. Muhammad ini sudah ada sebelumnya, sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam para nabi-nabi sebelumnya. Jadi ini ayat, saya ulangi, inilah ayat surat Makkiyah, dan ayat-ayat ini dibacakan kepada Abu Jahal CS dan teman-temannya. Ya, sehingga agar mereka tahu bahwasanya Muhammad ini bukan perkara yang baru. Ma kuntu bid'an minar rusul, aku bukanlah rasul yang baru, sudah sebelumnya sudah rasul-rasul sebelumku. Ya, dan bukan cuma aku yang menyuruh kepada tauhid dan menentang penyembahan terhadap berhala, rasul-rasul sebelumku juga demikian. Aku ini tidaklah kecuali hanya menapaki jejak mereka dalam berdakwah. Fa bihudahu muqtadih, kata Allah, maka ikutilah petunjuk para nabi-nabi sebelumnya wahai Muhammad. Jadi ada dua faedah kata ahli tafsir, para mufassirin, di antaranya Tahir bin Asyur. Yang pertama, untuk memberi sindiran kepada orang kafir Quraisy bahwasanya Muhammad ini bukan membawa ajaran baru. Dia sudah ada nabi-nabi sebelumnya yang seperti dia, yang menyuruh kepada tauhid, mengingkari kesyirikan. Yang kedua, tentang agungnya Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti petunjuk nabi-nabi sebelumnya. Seakan-akan Rasulullah SAW mengumpulkan kemuliaan nabi-nabi sebelumnya dikumpulkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah muji Nabi dengan berkata, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguhnya engkau berada di atas perangai yang sangat agung yang Allah tidak berikan kepada nabi-nabi yang lain. Seakan-akan Nabi telah mengumpulkan berbagai macam kemuliaan nabi-nabi terdahulu dikumpulkan kepada Nabi karena Allah menyuruh Nabi mengikuti ajaran nabi-nabi terdahulu. Dan ini juga dalil bahwasanya dalam masalah usul fikih bahwasanya syar'u man qablana syar'un lana. Bahwasanya syariat umat-umat terdahulu adalah syariat bagi kita selama tidak dimansuhkan. Selama tidak dimansuhkan. Kalau ada datang dalam sanad yang sahih tentang syariat umat-umat terdahulu, maka itulah syariat bagi kita juga. Karena Nabi disuruh untuk mengikuti ajaran para Nabi sebelumnya. Kecuali kalau ada syariat kita yang menyelisihi. Berarti ada perubahan syariat, dan kita tahu bahwasanya likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, masing-masing punya syariat, ya. Tapi kalau datang syariat terdahulu, Allah kasih misalnya ada cerita tentang nabi terdahulu, maka selama tidak menyelisih syariat kita, maka itu merupakan dalil. Dan itu disebut oleh para ulama. Contoh, seperti para ulama berdalil tentang bolehnya mandi telanjang. Kalau seorang sendirian dia boleh mandi telanjang, maka mereka, Imam Bukhari berdalil dengan siapa? Dengan kisah Nabi Musa alaihissalam yang mandi telanjang. Demikian juga Bukhari rahimahullah berdalil dengan kisah Nabi Ayub yang mandi telanjang, ya. Boleh berarti selama tidak ada yang melihat. Ini contoh berdalil dengan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, ya. Dan Nabi SAW terkadang bercerita tentang kisah-kisah nabi terdahulu. Buat apa? Agar kita menjadikan pelajaran dari mereka. Contoh, Nabi Muhammad SAW mengatakan yang terbaik yang kalian makan adalah min amali yadihi, dari hasil kerjaan kita sendiri. Wa inna nabiyallah Dawud kana ya'kulu min amali yadihi. Dahulu Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil kerjanya sendiri. Ini contoh, Nabi mencontohkan Nabi Daud untuk kita ikuti, ya. Qul la as'alukum alaihi ajran. Dan di antara kebiasaan para nabi-nabi terdahulu, mereka berdakwah, mereka tidak pernah minta upah. Mereka tidak pernah minta upah dalam dakwah mereka. Qul la as'alukum alaihi ajran. Ini Nabi ingin menjelaskan bahwasanya di antara hidayah yang aku ikuti dari mereka adalah mereka tidak pernah meminta upah. Dan itu disebutkan dari nabi-nabi terdahulu. Ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Wahai kaum, aku tidak minta harta dari kalian. In ajriya illa 'ala Allah, dan sungguhnya pahalaku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah para anbiya. Ya, mereka berdakwah tidak minta upah dari kaumnya.
Karena jangan sampai kaumnya menuduh mereka berdakwah dalam rangka untuk mencari kekayaan dunia. Ya, mereka berdakwah dalam rangka untuk meraih dunia sebanyak-banyaknya. Mereka berdakwah dalam rangka untuk mencari kedudukan seperti dituduhkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, yuridu ayyatafaddala alaina. Ya. Ya, ini Nuh ini hanya sekedar ingin lebih mulia daripada kita, ingin cari pengikut. Maka mereka mengatakan kepada kaum mereka, ya qaumi la as'alukum alaihi ajra atau la as'alukum alaihi mala. Aku tidak minta harta kepada kalian. In ajriya illa 'ala Allah. Sungguhnya pahalaku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama, qul la as'alukum alaihi ajra. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang Quraisy, aku tidak minta upah dari kalian dalam dakwahku. In huwa illa dzikra lil alamin. Ini hanyalah peringatan bagi alam semesta. Ya. Peringatan bagi alam semesta. Al-Quran maksudnya adalah peringatan untuk seluruh umat. Tapi kita lanjutkan. Kemudian Allah berfirman ayat ke-91, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Sungguhnya mereka tidak menghormati, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Idz qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Tatkala mereka berkata, itu orang kafir Quraisy, mereka berkata, ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Allah tidak pernah menurunkan sesuatu kepada manusia. Jadi orang-orang Quraisy ini mereka menolak kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mereka menolak? Kata mereka pertama, harusnya yang diutus oleh Tuhan itu malaikat bukan manusia. Harusnya malaikat bukan manusia. Wa qalu laula unzila ilaihi malakun laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Kenapa tidak diturunkan malaikat? Kok manusia yang jadikan rasul? Yang pertama, mereka permasalahkan tentang rasulnya, kenapa dari manusia kok bukan malaikat. Yang kedua, mereka permasalahkan, kata mereka, Allah tidak pernah kirim rasul, Allah tidak pernah turunkan wahyu kepada manusia. Ini yang mereka berkata, ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Allah tidak pernah menurunkan sesuatu. Jadi mereka mengakui adanya Allah. Cuma mereka tidak mengakui Muhammad ini utusan Tuhan. Dari dua sisi, dari harusnya utusan itu malaikat, dari sisi kedua Allah tidak pernah menurunkan wahyu kepada manusia. Ya. Maka Allah bantah, "Qul man anzalal kitaba alladzi jaa'a bihi Musa." Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kalau gitu siapa yang turunkan Taurat kepada Musa? Kalian tidak bisa mengingkari. Kalian kaum Quraisy sering pergi ke Madinah, kalian sering bertetangga dengan orang Yahudi. Kalian mungkin juga berinteraksi dengan orang Yahudi. Kalian tahu orang Yahudi baca Taurat. Dan Taurat sudah ma'ruf. Adalah dari Allah. Yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Ya. Maka katakanlah, tanyakanlah kepada mereka, wahai Muhammad. Kepada orang Quraisy yang bertetangga dengan Yahudi. Man anzalal kitab alladzi jaa'a bihi Musa. Siapa yang turunkan Taurat yang Allah yang datang kepada Nabi, yang dibawa oleh Nabi Musa. Nuran wa hudal linnas. Yang Taurat adalah petunjuk dan cahaya bagi manusia. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, taj'alunahu qaratis. Kalian menjadikan Taurat itu qaratis, tercerai-berai, lembaran-lembaran, kertas-kertas ya. Qaratis. Tubdunaha wa tukhfuna katsiran. Ya. Kalian nampakkan sebagiannya dan sebagian besar kalian sembunyikan. Wa 'allimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum. Padahal kalian telah diajarkan kepada kalian apa yang tidak diajarkan kepada nenek moyang kalian. Qulillah, katakanlah Allah yang menurunkan Taurat kepada orang-orang Yahudi. Tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun, kemudian biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Jadi sini intinya orang-orang Quraisy ingin menolak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan tidak ada Tuhan turunkan wahyu, enggak ada. Maka bantahlah wahai Muhammad, katakanlah kalau gitu yang turunkan Taurat siapa kepada orang-orang Yahudi. Kemudian wa taj'alunahu qaratis. Qaratis taj'alunahu, di situ kata para ulama ada iltifat. Iltifat itu berubah pembahasan. Tadinya Allah berbicara kepada orang-orang Quraisy, kemudian Allah balik kepada orang-orang Yahudi. Taj'alunahu, ayo kalian Yahudi, kalian menjadikan Taurat sebagai lembaran-lembaran, kalian sembunyikan sebagian besarnya. Dalam sebagian qiraah yaj'alunahu qaratis. Orang-orang Yahudi pakai dhamir hum, yaj'alunahu qaratis. Orang Yahudi menjadikan lembaran-lembaran Taurat, mereka tidak jadi satu seperti kita, sebagian mereka nampakkan, sebagian besar mereka sembunyikan karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka ya. Ya. Intinya Allah bantah bahwasanya pernyataan kalian Allah tidak menurunkan wahyu adalah perkataan yang batil, Kenapa? Apa susahnya Allah menurunkan wahyu? Dan Allah pernah turunkan wahyu kepada sebelum Nabi Muhammad seperti Nabi Musa
alaihissalam. Kemudian setelah itu Allah berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man haulaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih wa hum 'ala salatihim yahafizun." Dan inilah Al-Qur'an yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kami turunkan Al-Qur'an tersebut, mubarakun, penuh dengan keberkahan, musaddiqul ladzi baina yadayhi. Al-Qur'an fungsinya membenarkan kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Walitunzira ummal qura, dan agar dengan Al-Qur'an tersebut engkau beri peringatan kepada penduduk kota Mekah, wa man haulaha, dan penduduk kota-kota di sekitar kota Mekah. Walladzina yu'minuna bil akhirah, dan orang-orang beriman kepada hari akhirat, yu'minuna bi, akan beriman kepada Al-Qur'an. Wa hum 'ala salatihim yuhafizun, dan mereka akan menjaga salat mereka. Ini ayat ya, menjelaskan tentang Al-Qur'an. Kalian mengingkari Al-Qur'an, Al-Qur'an ini kami turunkan kata Allah. Kemudian penuh dengan keberkahan. Al-Qur'an berkah ya ikhwan ya. Al-berkah, berkah maksudnya apa? Al-khairul katsir, ats-tsabit. Namanya keberkahan itu dalam bahasa Arab maksudnya suatu yang kebaikan yang banyak dan menetap. Dikatakan birkah yaitu kumpulan air yang banyak yang menetap seperti danau ya. Kumpulan air yang banyak disebut dengan birkah, itu berkah. Suatu kebaikan yang banyak yang menetap. Al-Qur'an membawa kebaikan yang banyak. Orang yang dapat keberkahan sering baca Al-Qur'an. Sering baca Al-Qur'an. Oleh karena Thahir bin Asyur dalam tafsirnya dia berkata, aku banyak belajar ilmu dan aku banyak menjelaskan ilmu, tapi aku tidak pernah mendapatkan keberkahan seperti aku mendapatkan keberkahan ketika aku menjelaskan ilmu tafsir. Kata Thahir bin Asyur. Kenapa? Karena Al-Quran ini berkah, dari lafal-lafalnya berkah, huruf-hurufnya berkah. Orang yang pelajarinya, yang menyibukkan diri Al-Quran, dia akan mendapatkan banyak keberkahan. Ya, oleh karena di antara sesuatu yang disesalkan oleh Ibnu Taimiyah adalah masalah Al-Quran. Ibnu Taimiyah menyesalkan dirinya kenapa dia kurang membahas lebih dalam tentang Al-Quran. Kita dapati tafsir Ibnu Taimiyah tidak banyak. Dikumpulkan sekarang sekitar 6 jilid, saya punya ada tafsir Ibnu Taimiyah 6 jilid, dan itu tafsirnya luar biasa semua. Tetapi dia tidak pernah sengaja untuk menulis buku tafsir. Dia tidak pernah sengaja untuk menulis tafsir. Karena Ibnu Taimiyah rahimahullah sibuk membantah pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya. Dia bantah pemikiran yang menyimpang dari kelompok-kelompok yang sesat, dia bantah. Ya, di antara penyesalan yang pernah dia sampaikan, ya waktunya kurang untuk membahas tafsir. Ya. Oleh karena Al-Quran adalah kitab berkah Allah turunkan melalui malaikat Jibril melalui Nabi Muhammad SAW. Maka kita seorang mukmin jangan sampai ada waktu hari-hari lewat itu tidak baca Al-Quran. Berarti kita menjauhkan keberkahan dari kita. Ingin berkah, baca Al-Quran. Jangan Al-Quran cuma dipajang di kamar, pajang di rak sehingga berdebu, tidak dibaca. Keberkahan ada di depan kita tapi kita tidak manfaatkan. Ya. Ada keberkahan depan mata kita, tidak kita baca, tidak kita pahami, tidak kita renungkan, tidak kita amalkan. Musaddiqul ladzi baina yadayhi. Dan Al-Quran itu fungsinya membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Dari dua sisi. Membenarkan tentang nabi-nabi yang datang sebelumnya. Al-Quran benarkan. Ada nabi-nabi sebelum Muhammad SAW. Ada kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan juga membenarkan dari sisi kitab-kitab terdahulu. Mengabarkan akan ada Rasul terakhir. Al-Quran membenarkan. Itulah Rasulnya Muhammad SAW. Jadi membenarkan dari dua sisi. Saya ulangi. Pertama dari sisi tentang nabi-nabi terdahulu, kitab-kitab terdahulu itu benar adanya. Al-Quran mengatakan itu benar, kitab-kitab nabi-nabi terdahulu. Sisi kedua, bahwasanya kitab-kitab terdahulu menjelaskan akan datang Rasul terakhir dan Al-Quran membenarkan. Itulah Muhammad SAW Rasul terakhir yang disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Walitunzira ummal qura, dan untuk memberi peringatan kepada penduduk kota Mekah. Kenapa kota Mekah disebut dengan Ummul Qura? Kata para ulama, karena dahulu orang-orang Arab tinggalnya di kemah-kemah. Mereka tidak membuat sebuah kota. Kota yang pertama kali terbentuk adalah kota Mekah. Mereka dulu pindah-pindah, pakai kemah, pindah sana, pindah sini. Adapun membuat tempat tinggal yang permanen, kemudian dengan rumah-rumah yang banyak. Pertama di Mekah. Pertama di Mekah, maka disebut dengan Ummul Qura. Ummul Qura itu arti namanya induk, itu kembali semuanya kepada kota tersebut. Maka berkembanglah kota-kota setelah itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man haulaha." Dan dengan Al-Quran kau peringatkan orang-orang ada di sekitar kota Mekah. Ya, apa maksudnya? Maksudnya karena ini ayat Makkiyah sedang berbicara tentang orang-orang musyrikin di Jazirah Arab. Bukan berarti Al-Quran hanya untuk orang Arab, tidak. Ada ayat-ayat yang lain menunjukkan Al-Quran untuk seluruh alam semesta. Ya, tapi maksudnya ayat ini ketika itu berbicara tentang orang-orang Arab yang menentang Al-Quran, maka konteksnya waman haulaha, yaitu Al-Quran untuk penduduk kota Mekah dan yang sekitarnya, ya. Bukan berarti yang selainnya tidak, ya, karena dalam ayat yang lain seperti tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdi liyakuna lil alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya untuk menjadi peringatan bagi seluruh alam semesta.
Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau kecuali kepada kafah seluruh umat manusia. Ya. Ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Wahai manusia sekalian, aku rasul kepada kalian seluruhnya. Dan hadis terlalu banyak, intinya Al-Qur'an untuk turun. Cuma ketika ini konteksnya sedang berbicara membantah orang-orang musyrikin Arab yang tinggal di Jazirah Arab, makanya Allah mengatakan walitunzira ummal qura wa man haulaha, untuk beri peringatan kepada penduduk kota Mekah dan yang ada di sekitarnya. Walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bi. Kalian tidak beriman wahai orang Quraisy, tapi di sana ada orang beriman kepada hari akhirat, yang maksudnya orang Muhajirin, ada orang Ansar. Yu'minuna bi, beriman kepada Al-Qur'an. Wa hum ala salatihim yuhafizun, karena mereka beriman kepada hari akhirat, mereka menjaga salat mereka. Baik. Masih ada waktu, kita lanjutkan. Allah berfirman setelah itu, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah? Dusta atas nama Allah. Au qala, atau dia berkata, "Uhya ilayya." Dia mengatakan aku diberi wahyu. Walam yuha ilaihi, padahal tidak ada wahyu turun kepadanya. Wa man qala sa'unzilu misla ma anzalallah, atau yang berkata aku akan turunkan seperti apa yang Allah turunkan. Ya. Ini ayat ini turun kepada siapa? Ya. Disebut oleh para ahli tafsir, ya, bahwasanya Allah seakan-akan mengirim orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak menurunkan sesuatu kepada Nabi Muhammad, tapi anehnya mereka bikin ibadah-ibadah yang mereka tujukan kepada Allah dengan kesyirikan. Di antaranya Allah mengatakan ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Allah tidak pernah bikin binatang-binatang keramat. Yang pertama kali membuat binatang-binatang keramat, tidak boleh kalau sudah punya anak sekian tidak boleh ditunggangi, adalah Amr bin Luhai Al-Khuzai, yang mereka mengatakan Allah ingin seperti itulah. Kalian mengatakan Allah tidak pernah menurunkan wahyu, kenapa kalian bisa bikin syariat ini? Kenapa kalian kalau tawaf telanjang, yang bikin syariat itu siapa? Kalau Allah tidak pernah kasih syariat, dari mana kalian tahu? Jadi maksudnya Allah menjelaskan kalian itu kontradiktif. Kalian bilang Allah tidak pernah menurunkan syariat, menurunkan wahyu kepada manusia, tapi kalian ciptakan syariat-syariat sendiri dalam kehidupan kalian. Kalian bikin tawaf telanjang, kalian wukuf bukan di padang Arafah tapi wukufnya di Muzdalifah atau di Mina. Kemudian kalian melakukan kesyirikan, kalian juga mengkeramatkan onta-onta, kambing-kambing. Kalian bilang ini semua dari Allah, ya. Terus kalau kalian bilang Allah tidak pernah turunkan wahyu, terus dari mana caranya kalian tahu dari Allah? Jadi kalian kontradiktif. Maka kalian adalah sangat zalim. Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Kalian telah berdusta atas nama Allah, bilang Allah tidak bisa kasih turun wahyu, sementara kalian mengadang-adang atas nama Allah. Au qala uhya ilayya, dan yang lebih zalim juga adalah orang yang mengatakan Allah kasih wahyu sama saya, walam yuha ilaihi syai'. Itu seperti nabi-nabi baru, seperti Musailimah al-Kadzdzab, Al-Aswad al-Anasi, kemudian Sajah, ya, istrinya Musailimah al-Kadzdzab. Ya, nabi-nabi baru banyak, Tulaihah, ya, Al-Asadi, ya. Nabi-nabi baru, ya, dan sudah pernah kita bahas tentang al-mutanabbi'un, orang yang baru, dan itu banyak, puluhan jumlahnya. Mereka itu mengatakan Allah beri wahyu kepada kami, seperti Mirza Ghulam Ahmad, ada wahyu, Allah kasih turun wahyu kepadaku, padahal tidak ada. Bohong, dusta, ya. Ini dosanya sangat besar. Ngaku diturunkan wahyu kepada Allah, turunkan wahyu kepada dia, ya. Di antaranya yang menarik saya bacakan perkataan Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Dia mengatakan, perhatikan sini. Wa min hadza namat man a'rada 'anil fiqhi was sunan. Di antara model orang yang ngaku Allah kasih wahyu kepada dia, contohnya termasuk dalam hal ini selain nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu, selain itu juga ada kelompok orang yang dianggap seperti merasa mengaku diberi wahyu, padahal tidak. Al-Qurtubi berkata, "Wa min hadzal namat man a'rada 'anil fiqhi was sunan." Sunan, di antara model orang seperti ini orang yang tidak belajar fikih dan tidak belajar sunnah-sunnah Nabi. Wa ma kana alaihi salafu minas sunan, minas sanan, dan tidak pernah belajar juga sunnah-sunnahnya para salaf. Fa yaqulu waqa'a fi khatiri kadza. Tidak pernah belajar fikih, tidak pernah belajar sunnah, tahu-tahu berkata kayaknya terbetik dalam hatiku begini. Au akhbarani qalbi bikadza, atau dia berkata hatiku, sanubariku berkata mengabarkan kepadaku begini. Fayuhkumuna bima yaqa'u fi qulubihim wa yaghlibu alaihim min khawatirihim. Lantas betikan-betikan hati tersebut, bisikan-bisikan sanubari mereka jadikan sumber hukum. Mereka meninggalkan Al-Quran, Sunnah, mereka meninggalkan fikih, mereka jadikan bisikan sanubari sebagai sumber hukum yang mereka penuhi. Wa yaz'umuna anna dzalika li safaihi anil aqdar wa khuluwihi anil akbar.
Kata mereka, kami bisa dapat seperti ini ilham luar biasa karena kami bersihkan hati kami dari segala kotoran, dari segala debu yang mengotori. Fatatajalla lahumul ulumul ilahiyyah wal haqaiqur rabbaniyah. Maka ketika kami konsentrasi, kami dapat mukasyafah, maka datanglah ilham, maka hati kami berkata demikian. Sanubari kami berkata demikian, ada ilmu-ilmu ketuhanan yang mengalir pada diri kami. Fayaqifuna ala asraril kainat wa ya'lamuna ahkamal juz'iyat fayastagnuna biha an ahkami syara'il kulliyat. Maka mereka pun akhirnya mendapati rahasia-rahasia alam semesta. Mereka mengetahui hukum-hukum yang terperinci dan mereka tidak butuh lagi kepada hukum-hukum syariat yang kata mereka hanyalah kulliyat, hanyalah global saja. Wa yaquluna hadhil ahkam syar'iyyal 'amma innama yuhkamu biha 'alal aghbiya. Adapun hukum-hukum syariat yang ada di buku-buku fikih, buku-buku hadis itu untuk orang-orang goblok, untuk orang-orang awam. Wa amal auliya wa ahlul khusus, adapun wali-wali, orang-orang spesial, fala yahtajuna ila tilka nusus, mereka tidak butuh dengan nas tersebut. Wa yastadiluna ala hadza bil Khadir, dan mereka berdalil dengan kisah Khadir. Ini kata Al-Qurtubi, ini contoh orang-orang sufi yang masuk dalam firman Allah, wa qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'. Mengatakan Allah telah beri wahyu kepada mereka, tidak mengatakan kami nabi secara langsung, tapi mereka mengatakan kami telah mencapai mukasyafat, ada ilmu ketuhanan yang masuk kepada kami, kemudian mereka berhukum dengan mukasyafat tersebut. Dan ini sama dengan yang tadi, sama dengan nabi palsu, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, waspada ya. Tidak mau belajar Al-Quran, tidak belajar sunnah, tidak mau belajar hadis, tidak belajar mustalah hadis, tidak belajar ilmu tafsir, kemudian punya tafsir sendiri, punya hukum sendiri. Oh, ada ilham. Kalian tidak percaya sama ilham, makanya bersihkan hati kalian. Ini yang disebut oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala ya. Sementara para sahabat sampai belajar setengah mati, sampai Abu Hurairah belajar hadis-hadis sampai kelaparan, sampai setengah mati, kemudian mereka tidak belajar, kemudian ada ilham, ada ilmu laduni dan macam-macam yang mereka sampaikan. Wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah, di antara dosa besar adalah orang yang mengatakan aku akan turunkan seperti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika sebagian ahli tafsir Al-Qurtubi menyampaikan tentang ayat ini, orang berkata aku akan turunkan ayat sebagaimana Allah turunkan. Allah alam tentang kesahihan riwayat ini. Jadi ada seorang dulu sahabat namanya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, dia dulu min kutabil wahyi, dia tulis pencatat wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, pencatat Al-Qur'an. Suatu hari Nabi panggil dia untuk catat ada wahyu yang turun kepada Nabi. Itu tentang surat Al-Mu'minun. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma ja'alnahu nutfatan alaqah dan seterusnya. Kemudian sampai tsumma ansha'nahu khalqan akhar, Nabi baca dan dia tulis tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Tiba-tiba dalam benaknya dia mengatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maksudnya Allah sebaik-baik pencipta. Ternyata Nabi bilang, maksudnya Allah sebaik, dia catat, loh sama dengan apa yang di benakku. Berarti saya bisa niru dong. Bukan cuma Allah yang bisa. Jadi sebelum Nabi baca fatabarakallahu ahsanul khaliqin, dia sudah dalam benaknya mengira-ngira, sungguh indah ini. Allah ciptakan manusia dari tahapan. Kemudian dia dalam hatinya mengatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ternyata Nabi yang disuruh oleh Nabi untuk didiktekan kepada dia ternyata sama yang di benaknya. Dari situ kemudian dia ragu kepada Al-Quran. Dia mengatakan, ternyata saya juga bisa. Nah, disebutkan akhirnya dia murtad. Dia murtad kemudian ketika Fatu Makkah, Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk membunuhnya. Namun dia kabur. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini kabur. Akhirnya dia datang bersama Utsman. Dia minta maaf dan segala, masuk Islam kembali. Kembali itu Nabi akhirnya maafkan dia, masuk Islam ya. Masuk Islam kemudian Utsman Islamnya bagus ya. Kemudian dia orang Quraisy, dia orang mulia ya. Kemudian dia melakukan peperangan dan dia termasuk ekspansi, akhirnya memperluas kekuasaan kaum muslimin ya. Dan ketika Utsman meninggal dunia, akhirnya dia meninggalkan segala kegiatan, segala fitnah, kemudian dia menyendiri, kemudian dia berdoa kepada Allah di Asqalan, di Palestina. Dia minta kepada Allah setelah Utsman bin Affan meninggal dunia agar dia meninggal setelah sholat. Maka suatu hari ya, dia berdoa, Allahumma ja'al khatimata amali sholat subhi. Dia berkata, ya Allah jadikanlah penutup kehidupanku sholat subuh. Fatawadda'a thumma shalla. Kemudian dia pun berwudu, kemudian dia sholat. Kemudian di sholat rakaat pertama dia baca surat Al-Fatihah dan surat Wal Adiyat. Kemudian
di rakaat kedua dia baca surat Al-Fatihah dan surat yang lainnya. Tsumma sallama an yaminihi, assalamualaikum warahmatullahi, salat subuh. Kemudian sallama an yaminihi wa dhahaba yusallim an assalamualaikum warahmatullahi, langsung meninggal dunia. Langsung meninggal dunia. Ini maksudnya contoh. Ada orang yang murtad kemudian masuk Islam kembali. Dan ada juga nabi yang ngaku nabi palsu kemudian sadar. Kalau nggak salah Tulaiha, ya, dia mengaku nabi, diperangi, kemudian dia kabur, kemudian dia masuk Islam, kemudian berjihad, kemudian mati syahid. Ya, nah, Allah kasih hidayah. Ya. Allah kasih hidayah setelah dia murtad. Ya, bisa kembali lagi kepada kebenaran. Ya. Kemudian kata Allah, kita lanjutkan sedikit lagi. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim. Seandainya kau lihat bagaimana orang-orang zalim dalam kepayahan ketika akan meninggal dunia. Wal malaikatu basitu aydihim, malaikat membentangkan tangan mereka, memukuli mereka, akhriju anfusakum, keluarkan roh kalian. Al yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna Allahi ghairal haq. Hari ini kalian akan disiksa dengan kesan yang menghinakan karena kalian telah berkata atas Allah ghairul haq, yang tidak benar tentang Allah. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, kalian sombong dengan ayat-ayat Allah. Dan ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang azab kubur, karena ketika mereka keluar dari jasad mereka langsung disiksa. Al yauma tujzauna adzabal huni, hari ini kalian akan disiksa dengan kesan yang menghinakan karena kalian sombong. Dulu di dunia sombong dengan ayat Allah, sekarang kalian disiksa dengan kehinaan. Dan ini semua tidak kita lihat karena proses pencabutan nyawa semuanya adalah hal yang gaib. Makanya Allah mengatakan walau taro, seandainya kau lihat bagaimana malaikat mencabut nyawa mereka, tapi kita tidak bisa melihatnya, itu perkara yang gaib. Wallahu alam bisawab. Demikian saja yang saya sampaikan. Lagi saya mohon maaf kepada jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima, dan alhamdulillah malam ini juga kita di relay dengan Radio Raja dan TV Raja, ya. Pada para pemirsa sekalian, semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.